Apakah kalian tahu di benua mana kita tinggal? Ya, benar sekali. Kita tinggal di benua Asia. Lalu, di mana letak benua Asia itu? Dan seberapa luas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Oni Oktarianto, guru IPS di SMP Negeri 2 Saguling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang benua Asia. Dan tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan letak dan luas benua Asia. Kemudian kamu bisa menjelaskan kondisi geografis benua Asia, dan kamu bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, baik diukur dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Benua Asia memiliki luas hampir sepertiga luas daratan dunia, yaitu sekitar 43.989.920 km persegi. Dilihat dari letak astronomisnya, benua Asia terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara. Batas-batas benua Asia. Di sebelah utara, perbatasan dengan Laut Es Utara. Sebelah timur, perbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat, benua Asia berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Dan di sebelah selatan, benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Negara-negara apa saja ya yang termasuk ke dalam benua Asia ini? Perlu kalian ketahui bahwa kawasan Asia dibagi oleh 5 kawasan besar, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat meliputi Siprus, Turki, Lebanon, Israel, Palestina, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Yaman. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Selatan diantaranya adalah Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tengah dan Utara diantaranya Mongolia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Armenia, Uzbekistan, dan sebagian wilayah timur Rusia. Selanjutnya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur adalah Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara kita, negara Indonesia, terletak di kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan Timor Leste. Kondisi geologi benua Asia. Secara geologis, benua Asia merupakan satu-satunya benua di dunia yang merupakan tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar, yaitu Pegunungan Muda Sirkum Pasifik, Pegunungan Muda Sirkum Mediterania, dan Pegunungan Australia. Dengan titik tertinggi di benua Asia yaitu adalah Puncak Everest di Himalaya
dan titik terendahnya adalah Laut Mati di Yordania. Bentuk muka bumi di benua Asia. Yang pertama adalah lipatan pegunungan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki. Pegunungan ini bersambung ke pegunungan Kaukasus yang membujur hingga ke Iran dan India. Kemudian bercabang menjadi 3, yakni Pegunungan Tian, Pegunungan Kunlun, dan Pegunungan Kakarokam di semenanjung Malaya. Ujung dari pegunungan lipatan muda ini adalah di Laut Banda. Kemudian, bentang alam yang kedua adalah plato atau dataran tinggi. Terdiri atas plato Arab di bagian timur Asia Barat serta plato Dekan di India. Selanjutnya, dataran rendah utara meliputi kawasan Siberia dan Turan di Rusia. Dan yang terakhir, dataran aliran sungai meliputi Sungai Tigris, Eufrat, Indus, Gangga, Irawadi, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Kondisi iklim di benua Asia. Benua Asia memiliki 6 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis dengan ciri suhu tinggi, lembab, curah hujan tinggi. Wilayah beriklim tropis diantaranya adalah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Semenanjung Arab. Yang kedua adalah iklim subtropis, memiliki perbedaan suhu yang tajam dan memiliki 4 musim, diantaranya musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas. Wilayah yang berada di iklim subtropis adalah negara-negara di sekitar Laut Tengah. Yang ketiga adalah iklim sedang, yaitu iklim perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Di antaranya adalah di wilayah di kawasan sekitar Mongolia. Keempat adalah iklim kutub. Iklim kutub mempunyai ciri musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat pendek. Wilayah yang termasuk iklim kutub terdapat di Asia bagian utara sekitar Siberia. Yang kelima adalah iklim kontinental dengan ciri adanya pengaruh daratan yang kuat. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim ini terdapat di sekitar Gurun Gobi atau pedalaman benua. Dan terakhir adalah iklim gurun dengan ciri perubahan suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang sangat rendah. Wilayah yang beriklim gurun diantaranya adalah di sebagian besar wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Potensi sumber daya alam benua Asia. Potensi sumber daya alam di benua Asia dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim juga mempengaruhi variasi flora dan faunanya. Daerah yang beriklim tropis akan tertutup hutan hujan tropis dan hutan musim. Hewan yang hidup sejenis kera, badak, dan banteng. Daerah beriklim kering dijumpai tumbuhan gurun seperti kaktus. Hewan yang hidup antara lain hiena, singa, unta, dan keledai. Daerah sekeliling gurun ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada daerah yang agak lembab terdapat hutan sabana. Hewan yang hidup seperti rusa, zebra, jerapah, banteng, kuda, harimau, serigala, singa, dan jaguar. Daerah sekitar kutub terdapat tanaman yang berdaun jarum dengan hutan campuran, hutan cemara atau konifer. Hewan yang hidup seperti rusa, beruang, dan serigala. Hasil-hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, timah putih, nikel, batu bara, biji besi, emas, perak, mangan, titanium, dan bauksit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.